Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik lagi di channel YouTube Pasti Pintar. Di video kali ini kita akan membahas materi bab virus pelajaran biologi kelas 10 MIPA semester 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar serta memberikan ide-ide atau pembahasan materi apa lagi yang bisa kami bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer dari Jerman pada tahun 1882. Adolf menemukan penyakit yang menimbulkan bintik-bintik kekuningan pada daun tembakau. Adolf melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit itu pada tanaman sehat. Ternyata menjadi tertular. Yang kedua ada Dmitri Ivanovsky dari Rusia. Ia menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan penyaring bakteri. Hasil saringan dioleskan pada tanaman sehat. Tanaman sehat pun menjadi tertular. Yang ketiga ada Martinus Beijering dari Belanda yang menemukan pada tahun 1897. Ia menemukan fakta bahwa partikel mikroskopis penyerang tembakau dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tetapi tidak dapat dibiarkan pada medium pertumbuhan bakteri, dan partikel tidak mati saat dimasukkan ke dalam alkohol, berbeda dengan bakteri. Yang keempat ada Wendell Stanley dari Amerika yang menemukan pada tahun 1935, ia berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tanaman tembakau dan kemudian dinamakan TMV atau Tobacco Mosaic Virus atau virus mosaik tembakau. Yang B ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama ada berupa parasit obligat atau hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Yang kedua, virus tidak bergerak. Yang ketiga, virus tidak membelah diri. Yang keempat, tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa. Yang kelima, dapat dikristalkan. Yang keenam, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang ketujuh, berukuran jauh lebih kecil dari bakteri, yaitu sekitar 20-300 milimikron. Yang kedelapan, hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Yang kesembilan, bentuk virus bervariasi, ada yang oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang terakhir, tubuh tersusun atas asam nukleat yang diselubungi protein atau kapsid. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur virus. Di situ bisa kita lihat ada gambar contohnya virus. Gambar virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala berbentuk polihedral atau segi banyak, berisi DNA, dan diselubungi protein yang disebut kapsid. Kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Jadi bisa kita lihat yang merah di dalam kepala virus itu adalah DNA, sedangkan kapsidnya menyelubungi DNA. Kapsid itu sendiri terdiri atas unit protein yang disebut kapsomer. Selanjutnya ada juga leher yang dilengkapi dengan rambut-rambut janggut. Yang ketiga ada ekor, terdiri atas penyangga ekor dan serabut ekor. Ujung serabut ekor merupakan penerima rangsang atau reseptor. Ekor berfungsi untuk melekatkan diri ke tubuh organisme yang diserangnya atau alat penginfeksi. Yang D, virus berdasarkan kandungan asam nukleat. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Virus yang mengandung DNA antara lain parvovirus, papovavirus, adenovirus, herpes virus. Virus yang mengandung RNA antara lain picornavirus, tobavirus, flavivirus, salicivirus, coronavirus, paramyxovirus, rhabdovirus, filovirus, orthomyxovirus, punyavirus, arenavirus, rhaeovirus, dan retrovirus. Di atas itu ada gambar contoh bentuknya dari virus sendiri, ada yang spiral, icosahedron, berpelindung, dan kompleks. Yang E ada perkembangbiakan virus. Siklus reproduksi virus ada dua cara, yakni siklus litik dan siklus lisogenik.
Yang pertama kita bahas dulu mengenai siklus litik atau lisis. Siklus lisis adalah siklus reproduksi atau replikasi lisis atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah lisis mengacu pada tahapan akhir pada infeksi, yaitu saat sel inang bakteri lisis pecah dan melepaskan fage yang dihasilkan dalam sel inang tersebut. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus lisis ini disebut dengan virus virulen. Bisa kita lihat ada tahapan dari siklus lisis. Ada nomor 1 adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis, perakitan, kemudian lisis. Ini merupakan penjelasan dari proses lisis. Yang pertama ada adsorpsi atau fase penempelan. Pada tahap ini, ekor virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang dapat ditempeli protein virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lizozim yang dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Selanjutnya yang kedua ada proses penetrasi atau injeksi atau infeksi yang merupakan fase memasukkan asam nukleat. Proses injeksi DNA ke dalam sel inang ini terdiri atas penambatan lempeng ujung, kontraksi sarung, dan penusukan pasak berongga ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini, asam nukleat masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap berada di luar sel bakteri. Jika sudah kosong, selubung protein ini akan terlepas dan tidak berguna lagi. Selanjutnya ada sintesis, fase replikasi, atau yang bisa disebut juga fase pembentukan. Pada fase ini terjadi replikasi virus menjadi banyak. Enzim penghancur yang dihasilkan oleh virus akan menghancurkan DNA bakteri yang menyebabkan sintesis DNA bakteri terhenti. Posisi ini digantikan oleh DNA virus yang kemudian mengendalikan kehidupannya. Dengan fasilitas dari DNA, bakteri yang sudah tidak berdaya, DNA virus akan mereplikasi diri berulang kali. DNA virus ini kemudian akan mengendalikan sintesis DNA dan protein yang akan dijadikan kapsid virus. Proses selanjutnya ada perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Proses ini dapat menghasilkan virus sejumlah 100 sampai dengan 200 buah. Proses yang terakhir yaitu lisis atau fase pemecahan sel inang atau pembebasan. Dinding sel bakteri yang sudah dilunakkan oleh enzim lizozim akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel-sel inang yang baru. Ini ada gambar lagi seperti gambar yang sebelumnya yaitu proses lisis. Bisa dilihat lagi atau bisa di-pause videonya. Selanjutnya ada siklus lisogenik yang merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Setelah adsorpsi dan injeksi DNA virus atau fage berinteraksi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut profage atau gen asing yang tergabung dengan kromosom bakteri. Dalam hal ini, DNA virus tidak langsung mensintesis DNA bakteri karena bakteri memiliki imunitas. Setelah imunitasnya hilang, baru DNA virus mengendalikan DNA bakteri yang tahap berikutnya seperti pada tahap siklus lisis. Bisa kita lihat pada gambar yang merupakan gambar dari siklus litik dan siklus lisogenik. Ini juga disebutkan dalam PowerPoint. Yang pertama ada fase adsorpsi, fase injeksi, fase penggabungan, fase pembelahan, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik. Untuk gambarnya bisa langsung di-pause. Selanjutnya ada peranan virus dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan membuat antitoksin dengan cara menyambungkan DNA virus ke dalam DNA manusia yang mengontrol sintesis antioksin atau pelawan racun.
Yang B. Melemahkan bakteri. Jika DNA virus lisogenik masuk ke dalam DNA bakteri patogen, maka bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya. Selanjutnya, memproduksi vaksin, yaitu patogen yang telah dilemahkan sehingga jika menyerang manusia tidak berbahaya lagi. Yang kedua, ada virus yang merugikan. Virus yang merugikan dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama, kita sebutkan penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Ada penyakit mosaik, yaitu penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau, kacang, kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Selanjutnya ada daun menggulung, terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak oleh turnip yellow mosaic virus atau TYMV. Selanjutnya ada penyakit kuning pada cabai dan tomat oleh Begomo virus atau Bean Golden Mosaic virus. Selanjutnya ada CVPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration, yaitu kerusakan pada phloem tanaman jeruk. Selanjutnya ada virus tungro atau penyakit kerdil pada tanaman padi. Selanjutnya ada yellows, yaitu penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Selanjutnya ada juga penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Sebelumnya kita sudah membahas penyakit yang disebabkan virus pada tumbuhan, sekarang pada hewan. Yang pertama ada polioma atau penyebab tumor pada hewan. Selanjutnya adenovirus, penyebab tumor pada hewan tertentu. Rhabdovirus, penyebab rabies. Retrovirus, misalnya HIV. Avian influenza A atau H5N1, penyebab penyakit flu burung yang menyerang unggas dan mamalia. Selanjutnya NCD atau Newcastle disease, penyebab tetelo atau sampar pada ayam. Selain pada tumbuhan dan hewan, ada juga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada influenza. Penyebabnya adalah virus golongan orthomyxovirus yang berbentuk seperti bola. Penularannya melalui udara dan masuk ke tubuh manusia melalui alat pernapasan. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, pegal otot, sakit tenggorokan, hidung bersin, dan kehilangan nafsu makan. Pencegahannya dengan menjaga daya tahan tubuh, menghindari kontak dengan penderita influenza, dan memberikan vaksin influenza. Selanjutnya ada penyakit flu burung. Penyebabnya adalah virus flu burung dari galur HSN1. Penularannya melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Virus dapat menyebar melalui feses yang mengering, hancur, lalu terhisap saluran pernafasan. Gejalanya demam, batuk, radang tenggorokan, dan nyeri otot. Pencegahannya menggunakan pelindung atau masker dan sarung tangan ketika melakukan pekerjaan yang berdekatan dengan unggas. Mencuci alat-alat yang digunakan dengan disinfektan. Bahan dari saluran pencernaan, unggas harus dikubur atau dibakar, lalu memasak daging unggas sampai matang. Selanjutnya ada penyakit campak, penyebabnya virus paramyxovirus. Gejalanya demam tinggi, batuk, rasa nyeri di seluruh tubuh, dan timbul bercak-bercak merah di kulit. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping merupakan contoh dari penyakit campak. Ada cacar air dan herpes zoster. Penyebabnya varicella zoster virus atau VZV. Gejalanya cacar air sendiri yaitu demam, sesak nafas, pegal linu, dan timbul gelembung-gelembung berair di kulit yang terasa gatal. Gejala herpes zoster merupakan penyakit lanjutan dari cacar air sehingga penderitanya adalah orang yang sebelumnya terkena cacar air. Penularannya melalui udara jika udara mengandung partikel virus yang berasal dari penderita yang batuk atau bersin. Pencegahannya pemberian vaksin VZV untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada penyakit hepatitis. Penyebabnya virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Gejalanya seperti demam, mual, muntah, perubahan warna kulit, dan selaput lendir terlihat kuning. Penularannya melalui minuman yang terkontaminasi, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selanjutnya ada penyakit polio. Penyebabnya virus polio.
mengakibatkan lumpuh jika virus menginfeksi selaput otak atau meninges dan sumsum tulang belakang. Penularannya melalui lingkungan dengan sanitasi buruk, perawatan makan, dan ludah. Pencegahannya adalah pemberian vaksin polio secara oral. Penyakit yang selanjutnya ada gondong. Penyebabnya dari golongan paramyxovirus. Gejalanya pembengkakan di belakang kelenjar parotid yang berdekatan dengan telinga karena peradangan akibat infeksi, demam, sakit kepala, nyeri anggota gerak, dan nyeri otot. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita melalui ludah, urin, dan muntahan. Penyakit selanjutnya ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebabnya yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penularannya melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan ditularkan ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya. Pencegahannya bisa dilakukan dengan tidak berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada herpes simplex. Mohon maaf, itu typo, seharusnya herpes simplex. Penyebabnya yaitu virus anggota famili Herpesviridae dan menyerang kulit dan selaput lendir. Gejalanya timbul gelembung-gelembung kecil kecuali pada mata dan otak. Penularannya melalui hubungan seksual. Penyakit selanjutnya ada rabies. Penyebabnya virus rabies, gejalanya kesemutan di sekitar gigitan, perasaan gelisah, otot tegang, dan gangguan fungsi otak. Penularannya melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Pencegahannya pemberian vaksinasi. Penyakit yang terakhir ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyebabnya coronavirus. Gejalanya demam tinggi disertai menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. 3-7 hari kemudian mengalami batuk kering dan gangguan pernafasan. Penularannya melalui kontak erat dengan penderita dan percikan cairan, misalnya batuk dan bersin. Pencegahannya yaitu sering mencuci tangan dengan sabun atau alkohol, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan kotor.